Mengimplementasikan visi sama pentingnya dengan memiliki visi. Karena kalau visi tanpa implementasi jadinya nothing, jadinya sia-sia. Jadi yang pertama memang kita perlu punya visi. Tapi yang berikutnya kita perlu tahu cara mengimplementasikan visi tersebut. Dan ini yang akan menentukan apakah visi jadi realita di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini saya mau bagikan kepada saudara tentang pentingnya mengimplementasikan visi. Kita belajar tentang bagaimana ketika kita dapat rema dari Tuhan dan rema itu memberi kita suatu picture, satu gambaran tentang visi yang Tuhan percayakan sama kita. Pertanyaannya, bagaimana cara mengerjakan rema menjadi kenyataan, visi menjadi realita. Ya, suatu kali ada seseorang bertanya kepada Pastor Yogicho, yang pada zaman itu adalah pendeta gereja terbesar di dunia. Ini adalah orang yang tahu bagaimana dapat visi dari Tuhan, terus kemudian menjadikan visi itu. Ada banyak orang dapat visi, ada banyak orang punya mimpi, ada banyak orang dapat rema, tapi nggak tahu cara untuk menjadikannya, cara untuk mengerjakannya. Beda sama Pastor Yogicho ini. Dia adalah pribadi yang luar biasa sekali, tahu bagaimana dapat visi dan kemudian mengimplementasikannya sehingga visi demi visi itu jadi lagi, jadi lagi, jadi lagi. Doa saya dalam hidupmu setiap visi yang Tuhan berikan jadi. Setiap visi yang Tuhan percayakan menjadi realita dalam hidup saudara. Oke, jadi ketika Pastor Yogicho ini ditanya bagaimana caranya Anda bisa menjaga visi itu tetap hidup, bagaimana Anda bisa menjaga visi itu tetap menyala, visi itu tetap berkobar, visi itu tetap fresh, tetap segar, terus di dalam perjalanan kehidupannya bertahun-tahun dan banyak dari visinya yang tergenapi dan jadi, tergenapi dan jadi. Tahukah saudara apa jawaban Pastor Yogicho? Dia ngomong, I keep on feeding my vision day and night. Saya terus-menerus memberi makan visi saya. Siang dan malam. Terus diberi makan visinya. Artinya dia terus mengerjakannya. Dia terus fokus. Dia terus memikirkan visi itu. Dia terus dapat insights, ideas, solution. Ya, untuk bisa mengerjakan visi tersebut. Jadi day and night hidupnya itu setiap hari siang dan malam adalah untuk mengerjakan visi. Sementara banyak orang yang mengerjakan visinya setahun sekali atau sebulan sekali. Ya, tapi Pastor Yogicho mengerjakan visinya setiap hari. Day and night. Dan ini kunci mengimplementasikan visi sehingga setiap visi jadi realita. Oke, waktu saya renungkan apa yang dikatakan oleh Pastor Yogicho ini, saya menemukan dalam hidup saya sendiri visi yang sampai jadi itu yang visi-visi yang saya hidupi dengan cara yang seperti itu. Dihidupi setiap hari. Dihidupi day and night, siang dan malam. Yang menjadi penyebab kenapa banyak orang punya visi dan visinya nggak jadi realita. Jadi banyak orang visinya kandas di tengah jalan. Sederhana, karena the vision doesn't stick. Visinya tuh nggak nempel. Cuma punya visi sekarang sekali, setelah itu udah nggak mikirin lagi, udah lupa, nanti sekian bulan atau tahun depan baru ingat lagi. Saya mau ngomong sama saudara, visi yang tidak terus dikasih makan, visi yang tidak terus dikerjakan, tidak terus didorong, nggak akan jadi. Karena itu apapun visi yang Tuhan taruh di dalam kehidupanmu, saya mau ngomong begini, keep on feeding it, keep on working on it. Teruslah untuk mengerjakan visi itu. Sampai visi itu jadi kenyataan, visi itu harus jadi nempel, visi itu harus
harus jadi hidup kita, harus jadi gaya hidup kita, harus jadi pikiran kita, harus jadi nafas kita. Baru visi itu jadi. Oke, nah ini penting sekali. Itu sebabnya untuk gereja kita ya, tahun ini Tuhan kasih rema ini. Bahwa tahun ini adalah Great Multiplication. The year of Great Multiplication. Tahun pelipat gandaan dahsyat. Nah, pertanyaannya, apakah saudara mau rema ini jadi kenyataan? Atau saudara mau seperti banyak orang cuma rema, jadi rema yang indah, judul yang indah, topik yang indah, tapi nothing. Nggak ada mujizatnya, nggak ada terobosannya, nggak ada kenyataannya, nggak ngalami apa-apa. Saya berdoa Anda yang di tahun ini akan bersaksi, yes, this year, tahun ini, sungguh-sungguh, tahun pelipat gandaan dahsyat terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, itu sebabnya kalau saudara mau tahun ini jadi tahun pelipat gandaan dahsyat, saudara harus belajar untuk membawa rema Great Multiplication menjadi project Great Multiplication. Oke, jadi rema itu jangan tetap tinggal rema yang terus kita pasif, kita doing nothing, kita lupa, kita nggak ngapa-ngapain, kita cuma berharap. Nothing happen. Sebaliknya, saya ajak saudara buat rema ini jadi project. Project Great Multiplication. Kalau engkau tahu cara menjadikan rema jadi project, maka engkau akan melihat rema itu akan menjadi kesaksian. Rema itu akan menjadi realita. Pertanyaannya how? Gimana caranya membuat rema jadi project? Yang pertama, doa puasakan remamu, visimu tiap hari. Ya, tentunya nggak puasa tiap hari, tapi paling tidak Anda doa tiap hari. Terus di waktu-waktu tertentu Anda juga ambil momen puasa untuk bisa minta kuasa dan pengurapan Tuhan supaya visi itu di-empower dengan kuasa Allah yang bekerja, ada terobosan rohani, mujizat terjadi sehingga visi jadi kenyataan dan itu harus engkau doakan tiap hari. Itu ngerjain visi gitu. Pertanyaannya, do you pray for great multiplication terjadi dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam pelayananmu, dalam karakter ilahi Tuhan di dalam kehidupanmu, buah-buah roh yang harus engkau hasilkan di dalam kesehatanmu. Apakah Anda berdoa untuk great multiplication terjadi dalam sukacitamu, dalam damai sejahteramu? Kalau saudara ingat saja tidak, doa saja tidak, bagaimana mungkin Anda berharap bahwa rema itu akan jadi kenyataan? Jadi saya mau ngomong sama saudara, every day keep on praying. Terus berdoa tiap hari supaya visi itu jadi kenyataan. Yang kedua, tuliskan dan jabarkan visimu itu, remamu itu sebagai satu kerangka kerja tiap hari. Oke, jadi visi itu bukan di awan-awan ya. Anda mesti bisa jabarkan visi di note saudara, di catatan saudara, di checklist saudara. Pakai itu handphone saudara untuk mengerjakan visi saudara. Ya, di handphone saya jabarkan visi itu sebagai satu kerangka kerja yang saya tulis di situ dengan jelas. Oh, kalau saya mau great multiplication terjadi di kelompok sel, great multiplication terjadi di pembangunan KACT atau pembangunan gereja atau apapun itu yang saya mau itu goal, saya mau itu jadi, ya, maka saya jabarkan itu kerangka kerjanya gimana, step-stepnya gimana, langkah-langkahnya gimana, 1, 2, 3, 4. Saya jabarkan itu, saya bangun checklist yang itu jadi kerangka kerja yang akan saya pakai tiap hari. Jadi saudara perlu untuk mendorong great multiplication ini dari rema jadi project. Dimulai dari doa, yang kedua kemudian tuliskan, jabarkan visi saudara dalam bentuk satu kerangka kerja. Yang ketiga, pikirkan tiap hari. Ya, setelah Anda buat jadi kerangka kerja itu, Anda mulai pikirkan tiap hari. Supaya dari hari ke hari didorong itu, project itu didorong. Oke, ini harus tambah maju.
Oh, ini ada kendala ini, solusinya gimana? Pikirkan tiap hari. Orang kalau malas mikir, ngadepin kendala, malas mikir, ya sudah stuck di situ. Itu alasan banyak visi stuck. Karena nggak mau berpikir atau malas berpikir. Tapi kalau sudah berpikir tiap hari, Anda research, Anda studi, Anda konsultasi, Anda berpikir, Anda merenung, maka hal-hal yang hari ini engkau belum dapat jawabannya, besok bisa saja tiba-tiba itu kayak terbuka, Anda ngerti, oh, this is what I need to do. Ini yang harus saya lakukan. Oh, ini solusinya. Tiba-tiba ketemu caranya. Ya kadang-kadang ada hal yang saya mikir sekarang langsung dapat cara sekarang. Tapi kadang-kadang yang saya mikir tiap hari, baru minggu depan dapat. Ada yang baru bulan depan dapat. Ada yang sekian lama baru dapat. Ya, tapi kalau nggak dipikirin, nggak terbuka. Jadi pakai. Tuhan itu menciptakan kita, menciptakan otak kita juga. Karena ada purpose-nya harus dipakai untuk berpikir. Jangan kita malas berpikir. Berpikir tiap hari, pikirkan visi saudara tiap hari. Pikirkan cara mengatasi solusinya. Pikirkan cara membawa ke level berikutnya. Pikirkan cara untuk bisa mendorongnya, ininya, itunya. Dipikirkan tiap hari. Nanti Anda akan dapat insight, Anda akan dapat ide. Bahkan seringkali saya juga ngalami. Saya tidur, ya, terus kemudian saya bangun tiba-tiba bangun dengan solusi. Kenapa? Karena kita mengkondisikan otak kita dalam frekuensi untuk berpikir. Oke, jadi ketika bangun pun tiba-tiba bangun dengan solusi. Saya percaya itu solusi yang diberikan oleh Roh Kudus, ditaruhkan, membuat kita ngerti. Dan ketika saya lakukan itu, tiba-tiba terobosan terjadi. Ya, tapi kuncinya mesti berpikir tiap hari, memikirkan visi itu tiap hari. Dan yang keempat, kerjakan tiap hari. Jadi bukan cuma berpikir ya. Ada orang mikir banyak ide, banyak pemikiran, tapi sedikit ngerjainnya, sedikit jadiinnya. Itu sebabnya saya ajak saudara, ide-ide itu dijadiin. Saya kalau dapat ide sesuatu saya tulis di note saya, tapi saya kerjain. Sementara saya ngerjain, saya dapat ide lagi, saya nulis lagi, saya kerjain lagi, saya kerjain. Jadi dari menit ke menit, dari jam ke jam, tiap hari itu ada sesuatu yang saya kerjain untuk dorong visi itu. Jadi visi itu tambah dekat lagi, tambah semakin maju lagi. Jadi yang ini, yang ini masalah diselesaikan terus. Dan kalau sudah kayak gitu, ya visi bisa jadi kenyataan, visi bisa jadi realita. Ya, masalah banyak orang Kristen adalah kita cuma tahu berdoa, tapi nggak tahu bekerja. Berdoa terus kemudian nunggu. Yang kayak gitu jarang sih ngalami mujizat. Ya bisa saja, tapi jarang. Yang saya tahu mujizat itu banyak Tuhan kerjakan sama orang yang rajin. Anda masih ingat nggak Petrus? Dia itu semalaman mau menangkap ikan nggak dapat-dapat, tapi tetap kerja semalaman. Itu orang rajin. Orang rajin itu ketika kerja, nggak dapat apa-apa, dia tetap rajin kerja. Kalau orang cuma kerja, nggak dapat apa-apa, terus kemudian berhenti, ya sudah. Oke, jadi ini memang kelasnya berbeda. Saya ajak saudara, jangan cuma berdoa, jangan cuma nunggu. Berdoa harus. Ya, menanti-nantikan Tuhan minta kuasa harus, tapi kuasa yang Anda dapat, pengurapan yang Anda dapat, kekuatan yang Anda dapat ketika Anda berdoa, pemikiran-pemikiran yang Tuhan kasih, wisdom dari Tuhan, hikmat itu harus dikerjakan. Jadi Anda harus jadi eksekutor yang hebat. Anda harus jadi orang yang tahu gimana untuk dorong, gimana untuk jadiin satu proyek, jadi lagi. Karena itu kerjakan tiap hari. Oke, yang kelima, sementara engkau mengerjakan. Poin kelima, evaluasi dan solusi. Jadi sementara sudah mengerjakan, sudah memikirkan. Sudah benar belum ya? Apa ada yang salah ya? Terus kemudian dievaluasi, dimonitor, diteliti, dipikirkan ulang. Oh, ini keliru, ini harusnya gini, kita harus rubah begini, kita harus tingkatkan gini. Oh, saya harus ketemu sama orang itu. Saya harus bicara. Saya perlu orang yang kayak gini, tim yang harus seperti ini. Oh, alur kerjanya harus dirubah. Jadi alur kerja yang benar dan seterusnya. Itu dari apa? Evaluasi, dapat solusi. Yang keenam, kobarkan dan jaga api. Karena memulai sesuatu biasanya orang itu semangat.
Yang susah adalah terus menjaga semangat sementara kita dalam proses perjuangan. Ya, karena akan ada masalah, kendala, kesulitan. Nah, banyak orang di tengah jalan kehilangan api. Tapi untuk visi itu jadi kenyataan, butuh api. Api itu yang jadiin sesuatu. Api itu yang adalah power untuk mendorong sesuatu. Tanpa api Anda mengerjakan yang sama, no power. Because fire is power. Ketika Anda mengerjakan itu dengan semangat, engkau mengerjakan itu dengan api roh yang menyala-nyala. Ada power itu. Dan yang ada power kayak gitu, breakthrough terjadi. Terobosan terjadi. Karena itu jaga api. Caranya gimana? Ini poin yang ketujuh. Bersyukur, bersukacita, dan belajar berserah sama Tuhan. Oke, sementara Anda ngerjain itu, jangan cuma serius tapi tegang. No, serius tapi saudara bersukacita gitu loh. Ya, saudara kerja keras tapi saudara banyak ucapan syukur. Ya, kita ngelakuin yang terbaik tapi jangan lupa serahin hasilnya sama Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih, biar Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Karena kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas, favor-nya tidak terbatas. Biar Dia mengerjakan mujizat, dan itu akan terjadi melampaui yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan sekian, tapi yang Tuhan jadikan berlipat kali ganda, jauh lebih dahsyat. Nah, kalau Anda lakukan ini cara mengerjakan rema, ya, mengimplementasikan visi, maka mulai hari ini engkau akan melihat rema demi rema jadi. Visi demi visi yang Tuhan berikan sama saudara jadi realita, jadi kenyataan, jadi kesaksian. Doa saya tahun ini great multiplication terjadi dalam hidupmu, dalam keuanganmu, dalam bisnismu, pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam sukacitamu, dalam damai sejahteramu. Biar Anda diberkati dan jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.